Belakangan ini kita banyak mendengar kasus pelecehan seksual terjadi di mana-mana, khususnya di Indonesia. Website bincangmuslimah.com mengatakan bahwa kurang lebih ada 12.838 kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2024. Hal ini tentulah bukan hal yang bisa dibiarkan begitu saja, dan angka tersebut bukanlah suatu angka yang kecil. Bahkan website kumparan.com mengatakan bahwa Indonesia sedang dalam masa darurat pelecehan seksual. Dan ada banyak faktor yang bisa menyebabkan hal ini terjadi. Dan salah satu faktor terbesar menurut kami adalah maraknya tersebar konten dan film berbau pornografi di media sosial pada saat ini. Media sosial memanglah suatu tempat yang sangat mudah digunakan untuk mempromosikan sesuatu. Hal ini karena media sosial dapat diakses dengan sangat mudah oleh semua kalangan, baik dewasa, lanjut usia, maupun kalangan anak-anak di bawah umur. Namun sayangnya, kemudahan aksesibilitas media sosial ini banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan konten-konten yang negatif, yang salah satunya adalah film-film dan konten-konten yang berbau pornografi. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik IKP Kemenkominfo Bapak Usman Kansong mengatakan bahwa pada bulan Agustus 2024, Kementerian berhasil menemukan setidaknya ada 5 juta konten pornografi di jagat maya, termasuk yang bermuatan anak-anak. Dan angka ini menempatkan Indonesia di posisi kedua sebagai negara dengan persebaran konten pornografi online terbanyak di ASEAN. Angka ini tentulah sangat memprihatinkan, dan sudah hampir bisa dipastikan bahwa pengaksesnya tidak hanya orang-orang dewasa yang sudah cukup umur, tetapi juga termasuk anak-anak yang belum cukup umur dan belum bisa mengendalikan diri mereka sendiri. Terkadang, para pengakses konten pornografi ini tidak secara sengaja mengakses konten-konten tersebut, namun mereka terjebak di dalam algoritma yang sudah terlebih dahulu diatur oleh si penyebar. Bahkan jahatnya, terkadang para pelaku penyebaran konten-konten pornografi ini sengaja mengincar anak-anak di bawah umur untuk dipertontonkan terhadap konten-konten semacam ini. Alasannya adalah karena anak-anak di bawah umur adalah tipe-tipe penonton yang paling mudah dibuat kecanduan dan dipengaruhi oleh konten-konten pornografi, karena mereka belum bisa mengendalikan hawa nafsu mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada banyak orang, khususnya di Indonesia, yang belum memahami pentingnya etika dalam bermedia sosial. Padahal penyebaran konten pornografi di jagat maya memiliki banyak sekali dampak negatif baik bagi para pelaku maupun para penikmat. Di Indonesia sendiri, penyebaran konten pornografi diatur pada pasal 27 ayat 1 UU ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dan bagi para pelanggar dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan bagi para penikmat, konten pornografi juga dapat menimbulkan banyak dampak negatif baik dari segi kesehatan mental, kehidupan beragama, hubungan sosial, maupun kehidupan seksual bagi yang sudah menikah. Salah satu dampak terbesar dari menonton video porno adalah pada kesehatan mental. Konsumsi pornografi yang berlebihan dapat memicu perasaan cemas, depresi, hingga gangguan citra tubuh. Pornografi juga dapat menciptakan ketagihan karena adanya pelepasan hormon dopamin berlebihan yang menciptakan kenikmatan sementara. Selain itu, orang yang sering menonton video porno juga dapat mengalami kesulitan mempertahankan ereksi atau merasakan ketertarikan seksual pada pasangan nyata, karena otaknya lebih terbiasa dengan rangsangan visual yang intens dari pornografi. Tidak ketinggalan, para pecandu film pornografi juga akan kesulitan dalam kehidupan sosialnya. Orang yang sudah kecanduan film dewasa akan merasa canggung dalam bersosialisasi dengan orang lain dan lebih suka berada di dalam rumah untuk melakukan hal-hal yang terlarang. Terakhir, menonton film pornografi juga termasuk hal yang sangat tidak diperbolehkan dalam
segi agama. Media sosial yang umum digunakan sebagai media penyebaran film porno adalah Telegram. Salah satu penyebab utama hal itu dapat terjadi adalah kemudahan yang diberikan kepada pengguna untuk menyembunyikan identitas mereka yang sebenarnya. Saat menggunakan profil di Telegram, baik untuk obrolan grup atau obrolan pribadi, pengguna dapat memilih untuk menyembunyikan nama asli, gambar profil, bahkan nomor telepon. Selain itu, kurangnya moderasi terhadap konten yang beredar di aplikasi mereka juga menambah kemudahan peredaran konten pornografi di Telegram. Menurut karyawan Telegram sendiri, mereka tidak secara aktif mencari konten pornografi dan platform mereka tidak memiliki kecerdasan buatan untuk itu. Sehingga kita sebagai pengguna lah yang harus pintar-pintar memilah dan menghindari konten-konten pornografi selama menggunakan platform tersebut. Jadi, setelah melihat dampak buruk dari konten pornografi yang begitu banyak, penting bagi kita untuk menerapkan etika bermedia sosial dengan tidak turut menyebarkan dan menghindari segala bentuk konten pornografi, serta mengajak orang-orang di sekitar kita juga untuk turut melakukannya.